Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran titrasi asam basa. Mari kita belajar bersama dengan saya, Ibu Herlina. Semoga kalian dimudahkan memahami pelajaran kali ini ya. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi titrasi asam basa, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang reaksi penetralan. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang reaksi penetralan itu? Yap, reaksi penetralan adalah reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan basa, sehingga menghasilkan produk berupa garam dan air. Ini sebagai contohnya adalah senyawa asam klorida dengan rumus kimia HCl direaksikan dengan senyawa basa NaOH. Nah, di mana masing-masing asam dan basa ini mengion di dalam larutannya. HCl mengion menjadi ion H+ dan Cl-. Sedangkan basa NaOH mengion menjadi ion Na+ dan ion OH-. Nah, ion-ion tadi kemudian bergabung. Contohnya H+ akan bergabung dengan OH- membentuk senyawa air yaitu H2O, dan sisa ion lainnya akan membentuk senyawa garam. Dalam reaksi ini senyawa garam yang terbentuk adalah senyawa NaCl. Nah, buat apa sih kita belajar tentang reaksi penetralan ini? Reaksi penetralan ini akan kita gunakan pada materi titrasi asam basa selanjutnya. Titrasi asam basa adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan kadar atau konsentrasi larutan asam ataupun basa dengan cara meneteskan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya hingga batas volume tertentu. Pada proses titrasi terdapat beberapa alat utama yang akan digunakan saat percobaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah statif, yang kedua klem buret, ketiga buret, dan yang keempat yaitu labu Erlenmeyer. Kemudian beberapa alat tersebut akan dirangkai menjadi gambar seperti ini. Nah, jika sudah siap seperti rangkaian gambar ini, maka titrasi siap dilakukan. Pada metode titrasi terdapat dua istilah dalam menyebutkan larutan yang akan digunakan saat percobaan, yaitu titran dan titrat. Titran merupakan istilah bagi larutan yang ditempatkan pada buret, dan larutan ini telah diketahui konsentrasinya sehingga dijadikan sebagai larutan standar. Kemudian titrat merupakan istilah bagi larutan yang ditempatkan pada labu Erlenmeyer, dan larutan ini belum diketahui konsentrasinya. Berdasarkan jenis titrannya, maka titrasi asam basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titrasi asidimetri dan titrasi alkalimetri. Titrasi asam basa dapat disebut sebagai titrasi asidimetri jika titrannya berupa larutan asam. Namun jika larutannya basa, maka disebut sebagai titrasi alkalimetri. Setelah kita mengetahui pengertian dari titrasi asam basa beserta alat-alat yang digunakan, maka kita akan masuk ke materi bagaimana sih proses titrasi asam basa itu dapat berlangsung. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu percobaan
titrasi untuk menentukan kadar asam cuka di pasaran. Ya, seperti kita tahu ya, asam cuka di pasaran seperti ini. Nah, karena asam cuka ini merupakan larutan asam lemah yang akan kita cari tahu konsentrasinya, maka asam cuka yang memiliki rumus kimia CH3COOH akan kita letakkan pada labu Erlenmeyer. Kemudian setelah diletakkan pada labu Erlenmeyer, kita berikan beberapa tetes indikator PP ke dalamnya. Oke, tadi kita bahas CH3COOH itu belum diketahui konsentrasinya, maka CH3COOH sebagai titrat. Jika titrat berupa larutan asam, maka yang akan kita jadikan sebagai titrannya adalah lawannya, yaitu larutan basa. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan basa kuat, yaitu larutan NaOH yang telah diketahui konsentrasinya dan kita masukkan ke dalam buret. Secara submikroskopik, di dalam larutan titrat terdapat ion CH3COO- dan ion H+, serta molekul H2O di dalamnya. Pada saat proses titrasi terjadi, maka akan ada penambahan larutan NaOH, sehingga ion H+ akan dinetralkan dengan ion OH- yang berasal dari NaOH, sehingga ion H+ dalam larutan akan semakin berkurang dan menyebabkan pH titrat menjadi meningkat. Jika penambahan NaOH terus dilakukan, maka akan tercapai suatu keadaan di mana jumlah ion OH- sama dengan jumlah ion H+, sehingga keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen. Kemudian, jika titran yaitu NaOH tetap diteteskan walaupun sedikit saja, maka akan terdapat kelebihan ion OH- dan kelebihan ion tersebut akan bereaksi dengan larutan indikator. Nah, sehingga hal ini menyebabkan perubahan warna menjadi merah muda. Keadaan di mana terjadi perubahan warna ini disebut sebagai titik akhir titrasi. Dan saat itulah proses titrasi harus dihentikan. Titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen agar ketepatan hasil titrasi diperoleh dengan baik. Oleh karena itu, pemilihan indikator harus tepat dan sesuai dengan titrasi yang akan dilakukan. Indikator yang digunakan adalah yang memiliki trayek pH perubahan warna yang mendekati pH saat titik ekuivalen. Adapun tabel beberapa indikator asam basa adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, saat proses titrasi asam kuat oleh basa kuat, garam yang dihasilkan tidak mengalami hidrolisis, maka pH saat titik ekuivalen antara asam kuat dan basa kuat adalah 7. Maka kita pilih indikator yang trayek pH-nya mendekati 7. Sehingga kalau kita lihat tabel yang mendekati dengan pH 7, kita bisa menggunakan indikator fenolftalin atau yang disebut sebagai indikator PP. Setelah mengetahui bagaimana proses titrasi berlangsung, selanjutnya kita akan mempelajari stoikiometri atau perhitungan titrasi asam basa.
Ketika titrasi mencapai titik ekuivalen, maka mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa yang dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut. VA dikali MA dikali A sama dengan VB dikali MB dikali B. Dengan keterangan bahwa VA merupakan volume larutan asam, MA konsentrasi larutan asam, A itu adalah valensi asam yang menyatakan jumlah ion H+ dalam senyawa, VB volume larutan basa, MB konsentrasi larutan basa, dan B menyatakan jumlah ion OH- dalam senyawa. Untuk lebih jelasnya, kita akan munculkan contoh soal. Contoh yang pertama, terdapat 20 ml H2SO4 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Maka volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen adalah, jawabnya yaitu kita menggunakan rumus titrasi asam basa saat mencapai titik ekuivalen, yaitu VA kali MA dikali A sama dengan VB dikali MB dikali B. Volume asam sendiri di soal bernilai 20 dikali molaritasnya yaitu 0,1 molar dan dikalikan dengan jumlah H dalam senyawanya. Kalau kita lihat dalam senyawa H2SO4 jumlah H ada 2, maka A kita isi dengan angka 2 sama dengan VB belum diketahui dikali konsentrasi basa pada soal 0,2 molar dan dikalikan valensi basa. Lihat kembali senyawa NaOH ada berapa jumlah OH dalam senyawa, itu ada 1, maka kita isi valensi basa dengan angka 1. Kemudian dihitung 20 kali 0,1 kali 2 menghasilkan angka 4 dan sama dengan 0,2 dikali volume basa, sehingga volume basa yang didapatkan adalah 20 ml. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Terdapat data titrasi asam basa sebagai berikut. Ada dalam percobaan titrasi asam basa terdapat 3 kali pengulangan titrasi sehingga volume larutan yang dicatat itu adalah volume HCl dan volume NaOH 0,1 molar. Kalau kita lihat di tabel, HCl itu belum ada konsentrasinya sehingga HCl bertindak sebagai titrat, sedangkan NaOH sudah diketahui konsentrasinya yaitu 0,1 molar sehingga NaOH menjadi sebagai titran. Nah, berdasarkan data percobaan tersebut, maka kita akan menghitung jumlah konsentrasi HCl. Jawabnya yaitu yang pertama adalah kita mencari rata-rata dari volume basa. Kalau dilihat dalam tabel, volume basa itu bervariasi nilainya, sedangkan volume HCl dari percobaan 1 hingga percobaan 3 nilainya sama. Jadi kita cari rata-rata dari volume basa saja, yaitu 20,6 ditambah 20,4 ditambah 20,5 dibagi 3 menghasilkan 20,5 mililiter. Setelah kita dapat volume basanya, maka kita masukkan ke dalam rumus titrasi asam basa seperti tadi, yaitu MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. MA konsentrasi asam belum diketahui, dikalikan dengan volumenya pada soal yaitu 25 mili, dikalikan dengan valensi asam karena HCl hanya jumlahnya 1, maka A-nya sama dengan 1, disama dengankan molaritas basa 0,1 molar dikalikan volumenya, yaitu kita ambil yang volume rata-ratanya 20,5 dikalikan dengan 1. Kemudian
didapatkan hasil konsentrasi asam itu senilai 0,082 mol. Pada percobaan titrasi asam basa, terdapat hubungan antara penambahan volume titran dengan perubahan pH titrat. Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui kurva atau grafik. Dan terdapat 4 jenis grafik titrasi asam basa, yaitu sebagai berikut. Pertama, kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Hal ini berarti asam kuat sebagai titrat, sedangkan basa kuat sebagai titran. Jadi bisa kita simpulkan, zat yang pertama kali itu bertindak sebagai titrat, sedangkan zat yang kedua bertindak sebagai titran. Karena titrat merupakan asam kuat, maka titik awal grafik berada di bawah 7 dan pH untuk asam kuat adalah 1. Kedua, kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat, di mana basa kuat sebagai titrat sedangkan asam kuat sebagai titran. Nah, kurva yang kedua ini kebalikan dari kurva yang pertama ya. Karena titik awal pH pada grafik itu dimulai dari pH basa, yaitu di atas 7. Kenapa? Karena hal itu dikarenakan titratnya tadi berupa larutan basa, sehingga startnya di atas 7. Kemudian kurva yang ketiga yaitu kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Berarti yang dijadikan titrat adalah asam lemahnya, sedangkan basa kuat sebagai titran. Karena titratnya adalah asam lemah, maka titik awal titrasi itu berada di bawah pH 7. Namun karena asam yang digunakan adalah asam lemah, maka pH-nya dimulai di kisaran angka 2 hingga 3. Berbeda dengan kurva yang pertama, di mana titratnya asam kuat, itu titik awal titrasinya adalah 1, sedangkan ini di atas 2. Yang keempat itu kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Berarti basa lemahnya di sini sebagai titrat, sedangkan asam kuatnya sebagai titran. Jika dilihat titratnya adalah basa, otomatis titik awal pH pada grafik akan dimulai dari miliknya basa, yaitu berada di atas 7. Jika dilihat dari kurva titrasi, terdapat perbedaan nilai pH pada saat titik ekivalen. Hal itu disebabkan karena sifat dan tingkat kekuatan dari larutan asam dan basanya. Oleh karena itu, coba kita ingat kembali apa saja yang termasuk asam kuat dan basa kuat. Untuk zat yang tidak ditampilkan pada tabel, maka zat tersebut termasuk ke dalam asam lemah dan basa lemah. Jika titrasi terjadi antara larutan yang sifatnya sama-sama kuat, seperti asam kuat oleh basa kuat, atau titrasi basa kuat oleh asam kuat, maka pH saat titik ekivalen adalah tepat 7. Namun, jika titrasi terjadi antara asam lemah oleh basa kuat, maka pH ditentukan oleh sifat yang kuat, yaitu basa, sehingga pH saat titik ekivalen di atas 7. Dan jika titrasi terjadi antara basa lemah oleh asam kuat, maka nilai pH saat titik ekivalen di bawah 7, karena dalam campuran ini yang bersifat kuat adalah asam. Terdapat beberapa rumus yang akan digunakan dalam menghitung pH saat percobaan titrasi asam basa. Rumus terbagi
ke dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama saat titrasi belum dilakukan, yaitu ketika 0 ml titran. Maka rumus untuk mencari pH berasal dari titratnya. Jika titrat berupa asam, maka terdapat dua rumus. Jika ia asam kuat, menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Sedangkan jika dia berasal dari asam lemah, maka konsentrasi H+ sama dengan akar dari molaritas dikali konstanta asam. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi H+, kemudian masukkan ke rumus pH sama dengan negatif logaritma H+. Sedangkan jika titrat berupa basa, maka akan kita gunakan rumus basa kuat atau basa lemah. Basa kuat, konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Sedangkan basa lemah yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari molaritas kali konstanta basa. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi OH-, kita masukkan terlebih dahulu ke POH sama dengan negatif logaritma OH-. Selanjutnya kita cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Saat kondisi yang kedua, yaitu saat sebelum titik ekuivalen terjadi. Pada kondisi ini telah terdapat campuran antara asam dan basa, sehingga perlu dibuat pertama kali adalah diagram mula-mula reaksi sisa. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Kemudian kita lihat pada bagian bersisa. Jika yang bersisa berasal dari asam lemah dan garamnya, maka kita gunakan rumus penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam pada saat bersisa dibagi milimol garam pada saat bersisa. Kemudian masukkan ke rumus pH, yaitu negatif logaritma H+. Terus jika campurannya kita ubah menjadi basa lemah yang dititrasi oleh asam kuat, maka kita gunakan rumus penyangga basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali milimol basa per milimol garam. Kemudian masukkan ke rumus POH, yaitu negatif logaritma OH-, dan selanjutnya cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Pada saat kondisi yang ketiga, yaitu saat titik ekuivalen terjadi. Nah, pada saat titik ekuivalen terjadi, zat yang bersisa hanyalah garam, sehingga kita akan gunakan rumus hidrolisis garam yang terdiri dari jika campurannya merupakan asam lemah dan basa kuat, maka rumus hidrolisisnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Selanjutnya kita masukkan ke rumus POH sama dengan negatif logaritma OH-. Kemudian yang terakhir cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Selanjutnya rumus hidrolisis yang kedua, jika garam itu berasal dari pasangan basa lemah dan asam kuat, gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Selanjutnya cari nilai pH menggunakan rumus negatif logaritma H+. Keterangannya, Kw adalah konstanta air dengan nilai 10 pangkat negatif 14. Sedangkan konsentrasi garam didapatkan dengan rumus milimol garam pada saat bersisa dibagi dengan volume asam ditambah volume basa. Pada kondisi yang keempat, yaitu saat sesudah titik ekuivalen terjadi, rumus yang digunakan yaitu rumus asam kuat atau basa kuat.
rumus asam kuat adalah konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Selanjutnya, cari nilai pH sama dengan negatif logaritma H+. Atau rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Selanjutnya kita masukkan ke rumus pOH, yaitu negatif logaritma OH-. Selanjutnya pH sama dengan 14 dikurang pOH. Setelah kita mengetahui berbagai macam kurva titrasi asam basa, selanjutnya kita akan mengetahui cara membuat kurva titrasi asam basa itu seperti apa. Pertama, akan saya jelaskan bagaimana kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat itu dapat terbentuk. Sebagai contohnya yaitu titrasi yang terjadi antara 25 ml HCl 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar yang memiliki variasi penambahan volume NaOH yang dapat kita lihat dalam tabel. Ya, jadi di sini ada tabel hubungan antara volume NaOH dengan pH titrat. Yaitu kita ingin melihat bagaimana pH titrat ketika volume NaOH itu 0 ml atau pada saat titrasi belum dilakukan. Kemudian kita akan melihat nilai pH titrat ketika terjadi penambahan 5 ml NaOH dan seterusnya hingga 40 ml. Baik, jawabnya adalah yang pertama, kita akan mencari volume NaOH nih ya. Pada saat titik ekivalen itu berapa sih? Oke, kita gunakan rumus titik ekivalen, yaitu mol ekivalen HCl sama dengan mol ekivalen NaOH. Dengan rumus Va kali Ma kali valensi asam sama dengan Vb dikali Mb kali valensi basa. Kita gunakan data yang sudah ada di soal. Kita tahu volume asam di soal itu sebanyak 25 ml dikalikan dengan 0,1 molar dan dikalikan dengan 1, yaitu valensi asamnya jumlahnya 1. Kemudian volume basanya akan kita cari tahu, dikalikan dengan konsentrasi NaOH adalah 0,1 molar dikalikan dengan valensi basanya yaitu 1. Sehingga didapatkan nilai dari volume basa pada saat titik ekivalen adalah 25 ml. Jadi kita tahu pada saat volume 25 ml NaOH itu HCl dan NaOH tepat habis bereaksi, yang dapat kita lihat dari reaksi titrasi asam basanya sebagai berikut. Nih, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Kita buat mula-mulanya berapa, reaksi berapa, dan sisa. Oke. Nah, di dalam mula-mula reaksi sisa ini akan kita masukkan yaitu jumlah molnya. Jumlah mol sendiri itu punya rumus, ingat kembali anak-anakku, mol dilambangkan dengan N kecil, N sama dengan molaritas dikalikan volume. Oke. Di sini kita akan membahas molnya HCl. Molaritas HCl di soal itu adalah 0,1 molar. Kita kalikan dengan 25 ml ya, volume HCl pada soal, sehingga didapatkan mol HCl itu sebanyak 2,5 milimol. Oke, 2,5 milimol. Kemudian kita cari jumlah mol NaOH dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu molaritas dikali volume. Kemudian kita isi molaritas NaOH di soal itu berapa? Yaitu 0,1 molar dikalikan dengan
volume dia pada saat titik ekivalen berapa? 25 mili. Maka 0,1 dikalikan 25 mili hasilnya 2,5 milimol. Kemudian pada saat karena nilai mereka sama, maka dua-duanya akan habis bereaksi. Pada saat reaksi terdapat 2,5 milimol HCl, 2,5 milimol NaOH, dan 2,5 milimol NaCl. Sehingga pada saat bersisanya HCl tidak ada sisa, NaOH tidak ada sisa, sehingga yang bersisa hanyalah 2,5 milimol miliknya NaCl. Nah, pada reaksi tersebut kita mengetahui bahwa saat titik ekivalen maka yang bersisa hanyalah garam. Itu ciri-cirinya titik ekivalen. Asam dan basanya itu habis. Yang ada nilai molnya hanyalah garamnya. Nah, karena garam yang dihasilkan ini berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka garam tidak terhidrolisis sehingga nilai pH-nya sama dengan 7. Kemudian sebelum titik ekivalen terjadi, berarti kan tadi kita sudah tahu titik ekivalen itu terjadi pada saat volume NaOH-nya 25. Jadi kalau sebelum itu yaitu pada saat 20, 15, 10, 5, dan 0. Itu bagaimana sih pH-nya? Saya akan memberikan contoh saat 0 ml, yaitu sebelum penambahan NaOH. Maka pH itu berasal dari larutan HCl saja karena belum ada penetesan NaOH di dalamnya. Maka kita akan menggunakan rumus asam kuat. Masih ingat rumus asam kuat, yaitu H+ sama dengan molaritas dikalikan A, yaitu valensi asam. H+ sama dengan molaritasnya, yaitu molaritas HCl di soal kita sudah tahu adalah 0,1 dikalikan valensi asamnya adalah 1, sehingga didapatkan H+ nilainya adalah 0,1. Atau bisa kita jadikan bilangan pangkat menjadi 10 pangkat negatif 1. Kemudian untuk mencari nilai pH-nya kita masukkan ke rumus pH, yaitu negatif logaritma dari konsentrasi H+. pH sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 1, pH sama dengan 1. Untuk mendapatkan 1 ini kita tinggal, misal nih ya, ini kan negatif log 10 pangkat negatif 1, kita lihat pangkatnya saja. Maka lihat pangkatnya saja, itu hasilnya pH 1. Contoh lagi, misalkan pH sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 2, maka lihat pangkatnya 2, maka pH-nya adalah 2. Itu cara cepatnya. Kemudian ketika saat penambahan 5 ml NaOH, nah, saat ini sudah terdapat campuran HCl dan NaOH di dalamnya, sehingga kita perlu membuat reaksi titrasi asam basa terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas, reaksi titrasi asam basa yang terjadi yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula reaksi sisa akan kita masukkan nilai molnya menggunakan rumus mol tadi ya, yaitu molaritas dikali volume. Didapatkan HCl 2,5 milimol, NaOH itu dapatnya dari 5 ml dikalikan konsentrasinya 0,1 molar, sehingga dapatnya 0,5 milimol. Kemudian yang dijadikan reaksi pembatasnya yaitu miliknya NaOH, karena dia lebih kecil ya, sehingga dia akan lebih cepat habisnya, sehingga di reaksi itu kita menggunakan 0,5 milimol, 0,5 milimol, dan di NaCl adalah 0,5 milimol.
Sehingga pada saat sisa itu didapatkan jumlah HCl yang awalnya 2,5 terpakai 0,5 sehingga sisanya adalah 2 milimol, sedangkan NaOH habis bereaksi dan NaCl terdapat 0,5 milimol. Coba kita perhatikan yang bersisa di sini adalah milik 2 milimol miliknya HCl dan 0,5 milimol miliknya garam. Kalau yang bersisa itu adalah asam kuat dan garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan rumus yang kuat. Dalam hal ini yaitu menggunakan rumus asam kuat, ya, menggunakan rumus asam kuat. Maka kita harus, yang pertama kita harus cari tahu dulu konsentrasi dari HCl yang baru, ya, karena dia sudah dapat campuran dari NaOH, jadi kita nggak bisa gunain konsentrasi HCl yang di awal yaitu 0,1 molar. Kita cari konsentrasi HCl yang baru dengan menggunakan rumus milimol dibagi volume asam ditambah volume basa. Konsentrasi HCl sama dengan milimol HCl pada saat sisa yaitu bernilai 2 dibagikan dengan volume asam yang digunakan yaitu 25 mili dan volume basa NaOH yang ditambahkan sebanyak 5 mili. Sehingga konsentrasi HCl didapatkan sebesar 0,067. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus pH yaitu negatif log H+ sama dengan negatif log dari 0,067 sehingga didapatkan nilai pH adalah 1,17. Oke, itu tadi cara mencari pH ketika sebelum titrasi. Nah, sisanya untuk penambahan 10 ml, 15 ml dan 20 ml dapat kalian coba sendiri, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pH ketika setelah titik ekivalen terjadi. Tadi kita kembali lagi ke tabelnya, kita sudah tahu bahwa pada saat 25 mili itu adalah saat titik ekivalen. Jadi setelahnya itu adalah terjadi pada saat penambahan volume di atas 25 mili. Di sini kita menggunakan volume 30, 35 dan 40 mili. Nah, bagaimana cara menghitung pH-nya? Oke. Sama, ya, karena pada saat 30 ml NaOH itu terjadi reaksi antara asam dan basa, maka kita akan tulis kembali reaksi titrasi asam basanya yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Kemudian kita masukkan jumlah molnya pada mula-mula reaksi dan sisa. HCl di awal kita punya nilai milimolnya itu sebesar 2,5 milimol, sedangkan NaOH-nya itu sebesar 3 milimol yang didapatkan dari 0,1 molar dikalikan dengan 30 ml NaOH. Karena 2,5 milimol itu lebih kecil nilainya dibandingkan 3, maka dia akan habis duluan. Sehingga yang bereaksi 2,5 milimol HCl, 2,5 milimol NaOH dan 2,5 milimol NaCl. Didapatkan pada saat sisa. HCl tidak memiliki sisa, sedangkan NaOH memiliki sisa sebesar 0,5 milimol, sedangkan NaCl memiliki nilai sebesar 2,5 milimol, ya, 2,5 milimol. Karena yang bersisanya, kita lihat lagi, siapa sih yang bersisa ini? Oh, yang bersisa adalah senyawa basa kuat dan garamnya. Oke, kalau yang bersisa itu adalah
yang kuat dan garamnya, maka kita akan menggunakan rumus yang kuat. Dalam hal ini adalah basa kuat. Oke, sama sebelumnya kita cari konsentrasi terlebih dahulu dari NaOH. Konsentrasi baru dari NaOH yaitu milimol NaOH dibagikan dengan volume asam ditambah volume basa. Oke, konsentrasi NaOH sama dengan 0,5 milimol, ya, kita ambil pada saat sisa 0,5 dibagikan dengan volume asamnya HCl 25 mili ditambah pada saat penambahan NaOH yaitu 30 mili, sehingga didapatkan konsentrasi NaOH sebesar 0,009, atau bisa kita ubah menjadi bilangan eksponen menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Kalau kita udah dapat konsentrasi baru dari NaOH, maka kita bisa mulai mencari pH-nya, yaitu konsentrasi OH- dikalikan molaritas kali basa. Rumus ini berlaku untuk jenis basa kuat. Ya, kalau basa lemah dia berbeda lagi. Kemudian konsentrasi OH- sama dengan M-nya nilainya 9 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan valensi basanya sama dengan 1, sehingga menghasilkan konsentrasi OH- 9 kali 10 pangkat negatif ketiga. Kemudian kita masukkan dulu dia ke nilai pOH dulu, yaitu negatif logaritma OH-. pOH sama dengan negatif logaritma dari 9 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, maka nilai pOH-nya sama dengan, lihat ini anak-anakku sekalian, yang menjadi pangkat itu kita langsung jadikan angka di depannya, yaitu 3. Sedangkan log 9 ini kita nggak bisa hitung, jadi dia tetap aja kita tulis menjadi negatif logaritma 9. Jadi yang jadi pangkat itu sudah hilang logaritmanya, ya, 3 jadi 3 dikurangi log 9. Kemudian masuk ke nilai pH. pH sama dengan 14 dikurang berapa pH-nya tadi? 3 kurang log 9, sehingga pH sama dengan 11 ditambah log 9. Kalau dikalkulatorkan nilainya menjadi 11,95. Jadi ini agak berbeda kalau misalkan zatnya itu basa. Kalau zatnya basa, kita mulainya dari pOH dulu, baru mencari pH dengan rumus 14 dikurangi pOH-nya. Oke, sisanya pada saat 35 mili dan 40 mili dapat kita coba sendiri ya. Berdasarkan data perhitungan pada contoh titrasi asam basa sebelumnya, maka akan dibuat grafik dari data berikut, di mana sumbu X merupakan nilai dari volume NaOH dan sumbu Y merupakan nilai pH titrat. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara sumbu X dan sumbu Y berdasarkan data yang telah kita dapatkan. Ketika 0 ml NaOH, pH titrat menunjukkan angka 1. Dan saat 5 ml NaOH, pH titrat menunjukkan angka 1,17. Saat 10 ml, pH titrat menunjukkan angka 1,37. Dan seterusnya hingga volume NaOH sebanyak 40 ml. Sehingga didapatkan gambar grafik titrasi antara asam kuat oleh basa kuat seperti pada gambar. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian titrasi asam basa hingga cara membuat kurva titrasi asam basa. Semoga kalian dimudahkan untuk memahami pelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.